Ratu Intervisual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Data. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan penugasan PGP Angkatan 9 Modul 2.3. Dan pada saat ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik. Dan langkah awal adalah pelaksanaan praobservasi. Saat ini saya didampingi oleh Pak Uka Wardana, salah satu guru di SMP Negeri 3 Tirtajaya yang mengampu mata pelajaran IPS. Assalamualaikum Pak Uka Wardana. Waalaikumsalam Pak Dita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bapak gimana? Alhamdulillah. Moga-moga kita kedepannya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Terima kasih atas ketersediaannya untuk ditemui saya. Sesuai dengan perjanjian kita bahwa saya akan mengobservasi Pak Uka Wardana, dan di kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan nanti ke Bapak berkaitan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk mata pelajaran yang diampu, mata pelajaran IPS ya, Pak? Betul sekali Pak. Materi yang akan diajarkan apa, Pak? Materi pembelajaran yang akan disampaikan yaitu peranan masyarakat dalam rangkai ekonomi. Tujuan yang akan dicapainya? Oke. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya capai, yang akan saya capai. Yang pertama, siswa mampu menganalisis bagaimana peran masyarakat dalam rangkai ekonomi, itu yang pertama. Yang kedua, peran sosial, stratifikasi sosial, dan diferensiasi sosial. Selain itu juga, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai adalah saya ingin siswa itu mampu bekerja sama dan mampu menyelesaikan masalah bersama ketika pembelajaran. Jadi ini saya ingin membuat siswa itu mandiri secara pribadi dan juga mampu memecahkan masalahnya yang diberi tugas nanti sama saya. Jadi nanti tujuan dari Bapak memberikan materi tentang ekonomi ini adalah siswa mampu menganalisis peran ekonomi masyarakat, peran stratifikasi di masyarakat, dan mampu bekerja sama di masyarakat. Iya. Selanjutnya, strategi atau metode pembelajaran yang bagaimana? Jadi saya itu lebih berpihak kepada pembelajaran yang dimana siswa itu interaktif, mandiri, dan mampu menyelesaikan bersama-sama. Itu saya menerapkan metode diskusi, kemudian problem solving, kayak gitu. Itu saya rasa ketika kita menjadikan metode seperti itu, siswa itu yang pertama bakal mandiri gitu ya. Yang kedua, siswa mampu bekerja sama. Yang ketiga, siswa itu lebih mampu menyerap informasi atau pengetahuan yang ada di buku dan juga hasil kerja kelompoknya. Saya rasa itu yang paling efektif ya untuk zaman sekarang lah gitu. Karena kalau misalnya ceramah, kadang siswa itu hanya selewat aja gitu. Makanya saya sekarang lebih kepada siswa dan pembelajaran itu bicara sendiri, berdiskusi, berkelompok. Itu yang saya lihat perkembangannya bagus gitu. Jadi kita berdiskusi. Jadi di sini Bapak lebih menekankan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid dan yang dilakukan adalah student centris. Iya.
siswa itu sendiri nanti yang akan bergerak mencari pemahamannya sendiri. Betul. Guru sebagai fasilitas. Iya, sebagai pendamping saja mengarahkan gitu. Nanti dalam pelaksanaannya model dan peralatan-peralatan yang disediakan apa saja? Peralatan yang disediakan sederhana sebetulnya Pak. Jadi anak-anak cukup menyiapkan satu kertas lembar, dua kertas lembar, ya 20 lembar gitu ya. Lalu saya menyiapkan beberapa pertanyaan, beberapa masalah yang nanti mereka akan jawab gitu. Lalu yang kedua lem, yang ketiga ya pulpen. Udah cukup sampai situ aja. Itu pembelajaran itu aja sih medianya gitu. Setelah kegiatan pembelajaran nanti Bapak diberikan pada murid dan murid sudah memahami materi, model assessment atau model evaluasi yang bagaimana ya Bapak? Jadi model evaluasinya seperti biasa saya memberi suatu pemantik atau pertanyaan dari apa yang telah mereka cari, dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itulah nanti pelakunya mereka paham atau enggak gitu. Dan seperti pengalaman saya sebelumnya, anak-anak tuh lebih interaktif, lebih aktif seperti itu, dikasih pertanyaan pemantik dari apa yang telah mereka pelajari. Itu sih sederhana dari saya. Saya kira untuk hasil observasi ini saya menggali keterangan Bapak cukup. Nanti setelah fase observasi ini izinkan saya nanti melihat kegiatan belajar Bapak di kelas ya. Baik Pak. Kapan ada waktu Bapak? Besok. Baik, nanti izinkan saya besok masuk ke kelas Bapak dan setelah itu ada lagi Bapak nanti akan saya minta lagi kita ada pasca observasi dari keterangan dan pemberian umpan balik di pasca observasi, tapi di situ nanti ada tim pengajar praktik dari guru penggerak yang akan melihat dan menghadiri. Jadi terima kasih sekali ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kapolda. Demikian rekan-rekan guru hebat di Indonesia, pelaksanaan pasca observasi yang dilaksanakan pada rekan sejawat saya, yaitu Pak Wardana. Setelah sesi ini, saya akan melakukan observasi kelas Pak Wardana yang dilaksanakan nanti besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau absen dulu ya. Coba siapa nih yang nggak hadir coba? Nika Pak. Nika apa? 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 Nika apa? Terus? Johnson. Johnson apa? Apa juga? Oke. Terus? Terus sama Rahmat Hidayat apa? Apa? Oke, Hidayat. Terus? Sama Desi apa Pak? Siapa? Apa semua ya? Berarti nggak tanpa tekanan ya? Apa semua? Udah. Terima kasih. Berdiri. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan mencapai suatu tujuan, yaitu kita mengetahui dan mampu menjelaskan soal bagaimana sih peran masyarakat dalam rantai ekonomi, lalu kita mengetahui diferensi sosial, strategi sosial dan peran sosial dan semacamnya gitu ya, yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dalam rantai ekonomi gitu. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Tapi pembelajaran ini Bapak mau kita belajar bareng-bareng gitu ya. Kita berdiskusi, kita belajar mencari bersama gitu ya.
dan kita akan belajar juga mempresentasikan apa yang kalian temukan atau apa yang kalian dapatkan dari hasil kerja kelompok kalian gitu ya. Nah jadi Bapak mau bagi kelompok gitu ya untuk pembelajaran kali ini. Nah mungkin langsung aja ya Bapak tentuin ya, ini kelompok 1 ya, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah pembelajaran kali ini jadi Bapak udah nyiapin ya beberapa ada banyak soal yang harus kalian kerjakan gitu ya. Dan itu kalian kerjakan dan kalian kerjain bareng-bareng, lalu cari materinya, jawabannya dan ada di buku kalian gitu, di buku paket gitu. Nah, kelompok yang paling banyak menjawab soal tersebut nanti dialah kelompok yang mendapat nilai yang paling banyak gitu ya. Nah, jadi silakan kalian kerjakan bareng-bareng, kerjain bersama gitu ya. Nanti kalau sudah dikerjakan nih satu soal selesai, nanti bisa ditempel di papan bor yang sudah tersedia gitu ya. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Coba tes dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke ya. Ini silakan kalian kerjakan soal-soal yang sudah Bapak siapkan. Waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Kalau ada yang nggak paham, boleh bilang ke Bapak ya. Ya boleh langsung yang udah, nanti boleh langsung tempelin aja ya. Yang udah isi soalnya dan yang masih kurang, tekniknya besar, silakan. Assalamualaikum Pak Data. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabar ini? Alhamdulillah baik. Kak, luar biasa sekali. Ini ada apa? Iya, ini saya mau mau menyampaikan fokus saya aja nih terkait pembunuhan kemarin gitu. Jadi saya tuh ketika di kelas merasa anak-anak itu masih belum percaya diri untuk menyampaikan pembelajaran atau presentasi lah atau hasil kerja kelompoknya gitu. Gitu sih. Itu kita menyampaikan hasil kerja kelompoknya atau pelajarannya, mereka tuh nggak bisa harus bagaimana harus caranya menyampaikan seperti apa gitu. Dan masalahnya tuh kayak mereka tuh kurang percaya diri gitu Pak. Iya. Jadi Bapak datang ke saya Enaknya gimana nanti gitu. tentang public speaking anak Iya. yang menghambat ketika hasil presentasinya disuruh menampilkan kepada rekan kelompok lain, Iya. ternyata belum maksimal. Iya. Memangnya permasalahan itu akan berdampak apa Pak sebenarnya? Kalau Bapak analisa dampaknya kalau anak-anak tidak menguasai itu, apakah sangat krusial sekali sehingga Pak Uta Wardana menyoroti permasalahan? Jika ini kalau yang saya lihat ya, kalau misalnya anak-anak nggak bisa public speaking dari SMP lah katakanlah, nanti kedepannya kehidupan mereka di jenjang pendidikan berikutnya, lalu kehidupan di masyarakat di masa depannya nanti itu akan jadi problem gitu Pak. Jadi mereka tuh akan kurang berkomunikasi gitu ya, kurang pandai dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan atau solusi gitu. Kalau kita dan kita lihat di pendidikan ya, karena kan dari segi pendidikan misalnya naiknya ke SMA, di SMA nanti lebih banyak lagi presentasinya gitu ya, kalau ada dia presentasi gitu. Lalu kemudian dalam menyampaikan sebuah pendapat gitu kan, entah itu di sekolah atau di luar sekolah gitu, kalau misalnya ada suatu permasalahan gitu ya, misal di desa atau apa gitu, lalu kemudian dalam bermasyarakat di ruang publik gitu, pasti mereka adalah salah satu unsur gitu ya di masyarakat yang memang harus punya andil gitu. Nah saya rasa public speaking itu perlu buat mereka agar mereka itu bisa berkontribusi gitu, bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka solusikan gitu. Itu perlu banget menurut saya gitu. Karena itu kunci komunikasi di sana gitu. Jadi kalau orang jago public speaking, maka dia pasti orang yang percaya diri untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu Pak. Dan itu
bisa apa ya, itu bisa menjadi salah satu faktor penggerak peradaban lah kayak gitu. Komunikasi itu penting. Luar biasa sekali analisa Pak Uka ini. Kalau Pak Uka amati ketika Pak Uka melihat bahwa permasalahan di situ, yang Pak Uka analisa apa sebenarnya faktor yang menyebabkan anak-anak kita itu susah untuk tampil ke depan dan melakukan public speaking itu, Pak? Faktor apa penyebabnya kira-kira? Kalau kita bicara faktor, saya rasa ada dua ruang lah ya. Ada faktor internal dan eksternal ya. Kalau kita lihat dari faktor internal, seringkali anak itu nggak percaya diri presentasi karena ada trauma di masa lalu. Entah itu mungkin pernah dibully, apa yang tidak terjadi, atau mungkin pola asuh orang tuanya yang tidak mendorong anak itu supaya berkembang. Itu bisa jadi seperti itu, Pak. Sehingga membuat si anak itu males-malesan, nggak percaya diri gitu, dalam mengungkapkan sesuatu gitu. Dan juga mungkin jauh juga dari orang tua, jarang diajak berdialog gitu, Pak. Jarang diajak ngobrol gitu. Nah, saya rasa kalau misalnya si anak ini nggak ada trauma, lalu juga dekat sama orang tuanya, diajak ngobrol, diajak mikir gitu, saya rasa itu bisa jadi modal awal buat anak-anak bisa public speaking ke depannya gitu. Itu faktor internal, Pak, internal gitu. Jadi masalahnya pertama ada trauma, mungkin entah itu dari teman atau dari orang tua. Yang kedua emang mungkin kurang ngobrol sama orang tua, kurang dekat loh gitu ya. Gitu. Terus yang kalau yang saya lihat di faktor eksternal, biasanya ya yang saya rasain dulu pas SMP, kita itu lebih dekat ke teman-teman seumuran kita SMP gitu. Dan yang saya rasain ya, pergaulan seumuran SMP itu kalau misalnya kita nggak ngikutin tren yang sedang zaman waktu itu, kita akan dijauhin gitu, Pak. Gitu. Misal nih, contoh, kamu ikutan OSIS ya, banci mau jadi bagus sekolah misal gitu. Ada yang kayak gitu, kayak gitu tuh anak-anak SMP gitu. Bahkan sekarang dulu saya pernah dengar anak-anak SMP ini bilang seperti itu lah gitu ya. OSIS itu bagus sekolah, paling itu bagus sekolah gitu ya. Nah biasanya orang anak-anak yang mau ikutan pramuka, OSIS itu tuh kehambat sama omongan-omongan itu, Pak. Gitu. Jadi eksternal pun ngaruh tuh dari lingkungan lingkungan main lah, lingkungan belajar ngaruh tuh, Pak. Gitu. Itu sih yang saya lihat yang akhirnya membuat si anak itu gak percaya diri buat tampil, buat berkontribusi, buat public speaking gitu. Itu sih yang saya lihat. Tapi yang saya soroti mah harusnya fondasi dari awal itu dari faktor internal, Pak, dari orang tua dulu gitu kan. Bahkan kan banyak tuh bisa kita lihat di Google presentasinya rendah banget gitu ya. Jadi ada beberapa survei mengatakan katanya orang tua di Indonesia itu nggak lagi dari orang tua, Pak, lebih besar bahkan presentasinya itu gitu. Itu kan menandakan berarti pending itu sangat rendah gitu ya, sehingga yang membuat si anak itu ya udah gitu ngikut orang tuanya juga sebenarnya gitu. Itu masalah masalah fundamental ya, masalah yang paling bawah gitu. Jadi saya rasa kalau kita mau membangun pendidikan emang itu harus dibawa dulu, dari dulu ke hilir gitu ya. Ini dari orang tua, kemudian kalau pemerintah dari pusat bawah. Jadi saya rasa, jadi kalau ngomongin ini sebenarnya panjang ya. Jadi kalau bantu saya tadi dua tadi internal eksternal. Iya gitu. Baik, Pak. Analisis yang sangat luar biasa sekali. Faktor internal juga mempengaruhi, faktor eksternal juga mempengaruhi. Tapi ketika Bapak amati, apakah ketidakmampuan anak ini hanya terjadi di dalam kelas ketika mau mengungkapkan sesuatu yang formalitas pembelajaran, ataukah mereka dalam berteman mengungkapkan suatu gagasan ke temannya lancar tidak? Kalau ke teman-teman, ataukah kalau disuruh untuk yang formal aja mempresentasikan hasil diskusi gitu? Karena yang saya lihat anak-anak kita itu kadang-kadang kalau istirahat sangat cerewet berisik. Tapi yang Pak Uka lihat di kelas itu public speakingnya kurang. Di keseharian gimana anak-anak kita? Kalau di keseharian yang saya lihat anak-anak itu kalau ngobrol ya aman aja sih, Pak. Jadi
mereka tuh bisa ngobrol tanpa diskenarioin gitu. Jadi itu spontan lah ya kalau yang seperti itu gitu. Mungkin saya ngelihatnya anak-anak tuh belum bisa menyampaikan hal-hal yang formal yang sifatnya itu normatif yang ada di buku lah, katakan seperti itu. Jadi mereka tuh bisa memberikan pelajaran atau membaca suatu materi, mereka tuh belum bisa menyerap itu dan juga belum bisa menyampaikan itu pakai bahasa mereka. Jadi mereka mah cuma bisa hal-hal yang spontan aja Pak. Jadi hal yang diskenarioin sama kita gitu, entah itu materi, entah itu kita ceramah gitu, mereka tuh belum bisa memproyeksikan itu ke mereka dan mereka ungkapkan dengan lisan mereka. Mungkin ini ambil ilmu retorika lah ya. Jadi seperti itu sih saya lihat. Jadi mereka bisanya ngobrol cuman ya spontan aja gitu tanpa diskenarioin gitu ya. Baik Pauka, setelah Pauka tadi mengamati faktor-faktor penyebabnya, termasuk kan di Pauka udah adakah ini nih yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Jadi adakah suatu rencana solusi yang dilakukan oleh Pauka nanti ke depannya untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau saya pribadi sih Pak ya, jadi ini mungkin hal-hal yang kecil dulu ya. Saya karena sudah ada pengalaman aja di sekolah alam ya, di Bandung pernah ada pengalaman aja. Jadi saya selalu pembelajaran lebih kepada murid atau pada siswa. Saya rasa itu solusi pertama. Kita tuh harus ada pembiasaan membaca buku lah. Minimal buku novel aja dulu, yang ringan, cerita, jangan buku yang berat. Itu yang pertama gitu. Lalu yang kedua mungkin ya ini mungkin hal yang mendasar juga nih. Saya pengennya sih ya, ini cita-cita saya lah. Pengennya sekolah itu ada kegiatan mentoring sama orang tua siswa sebulan sekali. Kegiatan sekali. Jadi kita tuh bukan mentoring ya, mungkin kegiatan parenting gitu ke orang tua siswa. Jadi kita tuh nyampein materi soal ngedidik anak seperti apa, soal literasi seperti apa, kemudian ngedidik dia masalah seperti apa, segala macamnya gitu, yang berkaitan dengan pendidikan anak gitu ya. Karena yang saya tahu, presentasi pendidikan anak itu harusnya lebih banyak di rumah dibanding di sekolah. Karena presentasinya kira-kira sekitar di rumah itu 70%, di sekolah 30% gitu. Saya rasa seperti itu, karena kan anak-anak lebih banyak habisnya tuh sama orang tua gitu. Ya ini yang kepengen saya jadi ada bimbingan gitulah, ada kelas parenting buat orang tua minimal sebulan sekali, pengennya seperti itu gitu. Lalu juga kebayang juga saya pengen ada mentoring tiap anak Pak gitu. Jadi mungkin di PR wali kelas saya yang saya bayangin ya, ini bayang saya nih, entah benar atau enggak, mungkin nanti bisa dijelaskan. Jadi pengennya saya tuh anak-anak tuh ada mentoring. Misal wali kelas tuh satu hari itu ada misal 5 orang di mentoring, ditanya di rumah lagi ada masalah apa gitu, atau sarapan apa enggak. Jadi nanya kehidupan mereka lah, supaya kita tuh tahu oh ini tuh masalahnya di sini siswa ini. Dan pasti kalau kita udah tahu nih masalah siswa ini kan beda-beda tuh ya. Nah kita nanti bisa tahu nih harus solusi seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Lalu kegiatan parenting, ada mentoring gitu. Ya tadi pembiasaannya tadi Pak, misalnya ya baca buku sebelum masuk kelas, misal di sini di lapangan gitu. Dan juga ya tadi kegiatan-kegiatan belajar mengajar di kelas, presentasi, kemudian kenalin bagaimana cara presentasi yang benar, ada moderatornya, ada notulensi, ada ini, mungkin seperti itu. Ya itulah mungkin dari hulu ke hilir lah gitu. Ya, solusi dari saya lah gitu. Mungkin itu dari saya. Baik Pauka, yang saya tangkap tadi luar biasa, itu udah punya rencana. Ketika Pauka mengalami permasalahan, ternyata Pauka udah memiliki rencana-rencana tertentu. Yang saya tangkap tadi Pauka sudah mau memperbaiki masalah ini dari diri sendiri melalui pembelajaran lewat pemantik ya. Ada pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk Pauka. Lalu secara yang lebih luas lagi, Pauka akan melakukan atau menarik rekan-rekan yang lain melakukan pembiasaan seperti unjuk kreativitas agar anak terbiasa nanti tampil di depan. Selanjutnya Pauka juga tadi menyarankan untuk anak-anak disuruh membaca buku,
kemudian nanti mempesertakan dibiasakan, dan wali kelas pun harus intens itu ya, harus intens berdialog dengan anaknya, diajak berbicara secara tertata. Luar biasa sekali nih untuk kegiatan-kegiatan rencana yang akan dilakukannya. Dan ketika melihat rencana ini, Pak Uka tentu saja tidak akan bisa bergerak sendiri. Siapa saja yang akan dilibatkannya oleh Pak Uka di sini? Kalau misalnya saya diberi akses buat bicara ke kepala sekolah untuk menyampaikan penjelasan saya mau nyoba, Pak. Kalau misalnya ada kesempatan ya, gitu, mencoba. Karena bagi saya peran pemimpin itu penting, Pak, untuk menentukan kebijakan pemerintah atau sekolah lah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pertama mungkin saya bilang dulu ke kepala sekolah, saya punya kegiatan seperti ini, dasarnya ini, nanti dampaknya seperti ini gitu, jangka panjangnya lah gitu. Itu kalau yang kedua mungkin kalau saya itu sebenarnya nggak mau, orang itu nggak mau bukan nyeramahin ya, mungkin nggak mau ngasih tahu solusi ke guru-guru lah. Misal yang ini salah, saya kasih tahu enggak. Tapi saya itu lebih berangkat ke diri saya sendiri dulu, Pak. Kalau misal saya udah nerapin itu, dan orang guru-guru udah menyaksikan saya rasa itu teguran yang paling enak sih dibanding saya tuh ngingetin langsung. Karena mungkin gimana ya, saya ngerasa kan saya bisa muda ya, guru-guru yang lain kan maksudnya jauh lah di atas saya gitu ya. Jadi kalau saya ngingetin secara langsung, saya juga paling enak. Makanya saya untuk sekarang saya menampilkan diri saya yang terbaik untuk mengajar. Dan itu mungkin entah dilihat atau juga sama guru-guru lain, ya itu mungkin jadi teguran juga buat mereka gitu. Kalau saya sih itu sih Pak dulu. Jadi saya mungkin akan mengajak tapi sama guru-guru yang udah akrab sama saya lah gitu, yang udah benar-benar tahu tahu sikon segala macam gitu. Jadi gitulah sih Pak. Jadi saya tuh pertama nyari guru-guru yang bisa diajak sama, ya beberapa yang saya percaya gitu. Sisanya ya saya menunjukin apa yang saya bisa lakukan gitu, supaya mungkin itu bisa jadi pengingat buat guru-guru lain gitu. Entah apa yang saya lakukan benar atau enggak ya, tapi yang saya yakin ini benar gitu. Luar biasa sekali, dari mulai diri sendiri, mempraktikkan praktik baik, mencontohkan praktik baik. Kemudian tentu saja kalau ingin dikembangkan, Pak Uka akan menghubungi kepala sekolah, ya. Dan setelah itu coba menggait guru-guru yang sudah sefrekuensi. Karena memang kerja kalau tidak sefrekuensi kadang-kadang kita agak canggung ya. Iya betul. Mudah-mudahan dari guru yang sefrekuensi kemudian berimbas ke yang lain ya Pak Uka ya. Sehingga semuanya dalam komunitas warga sekolah kita itu bergerak semua untuk sama-sama yang Pak Uka rencanakan tadi. Nah, Pak Uka tadi itu ya hal-hal yang dilibatkan dari segi sumber daya manusianya. Kalau dari segi sumber daya yang lainnya, bukan manusianya, seperti sumber daya modal pendukung yang lainnya, apa sih yang perlu untuk Pak Uka butuhkan untuk melaksanakan program ini? Modal apa lagi selain sumber daya manusia? Tadi kan kepala sekolah, guru, sumber daya manusia ya. Sekarang apa sih yang berkaitan dengan sarana atau apa di sini ya? Oh iya, oke. Jadi saya rasa yang pertama ya itu modal budget lah ya. Gitu. Jadi saya tuh ngerasanya ya sekolah itu nampaknya harus lebih banyak praktek atau belajar di alam sih saya rasanya ya. Gitu. Jadi tentu itu kan perlu budget ya. Gitu. Perlu budget dan itu kebayangnya gini, sebenarnya pengen tuh si anak tuh misal main belajar tuh di alam di mana gitu, misal sebelum di taman gitu, misal atau di saung gitu, pengen gitu sih. Jadi atau mungkin agendakan bisa sebulan sekali kita main ke laut misal gitu, belajar di laut gitu atau di mana gitu, secara kontekstual. Iya gitu. Jadi saya ngerasa pembelajaran itu tuh asik sih sebenarnya, biasa sekali. Jadi kalau gimana ya, saya tuh taunya gini Pak, kalau kita belajar di alam itu nanti kita tuh dapat energi dari alam Pak. Yang saya tahu ya, tentu itu perlu budget sebenarnya kalau kita main kemana-mana ya gitu. Itu tentunya tuh. Terus ya perlu juga tambahan sarana-prasarana misal gitu. Contoh kalau misalnya IPS gitu ya, mungkin kita perlu namanya peta dunia di tiap kelas misal gitu, atau bola dunia segala macam gitu. Ya itu sebenarnya banyak sih Pak kalau misalnya sarana-prasarana ya gitu ya. Jadi banyak.
ya mungkin itu sih Pak. Jadi yang saya lihat ya, saya pengennya kita tuh main belajarnya kemana gitu. Cuman ya nggak tahu ya bisa terus ya gitu. Kalau di sekolah formal seperti ini ya. Kalau dulu di sekolah alam saya gitu Pak, belajar MTK di alam misalnya gitu. Belajar sains di gunung misalnya gitu. Pramuka. Ya saya rasa anak-anak umuran SMP senang banget kayak gitu Pak, dan lebih mudah nangkapnya dibanding di kelas mereka jenuh segala macam. Iya, seperti itu. Jadi saya tuh sebenarnya ngambil referensi dari pengalaman saya dulu sekolah alam sih Pak. Saya ini gitu Pak, jadi benar-benar fleksibel, kemudian fun gitu Pak. Baik Pak, tadi sumber daya pendukungnya udah Pak Uka dapatkan, ya seperti sumber daya manusianya, siapa aja yang akan dilibatkan dalam program Pak Uka, terus sumber daya manusianya, finansial, kemudian sumber daya alam, potensi-potensi yang ada di sekolah kita, apa yang perlu dibenahi, itu sudah Pak Uka sebutkan tadi, luar biasa. Dan Pak Uka untuk melaksanakan tadi misalnya ide tentang akan ada anak itu untuk unjuk kerja, unjuk pentas kreativitas, kemudian mensosialisasikan rekan-rekan kita agar sering melakukan dialog dengan siswanya. Karena idenya bagus, kapan tuh kira-kira Pak Uka akan melaksanakannya? Saya rasa kalaupun misalnya saya diberi kesempatan, saya mikirnya mungkin pelajaran baru Pak. Pelajaran baru gitu. Pelajaran baru. Iya, mungkin nanti ada rapat lah ya, rapat buat tahunan atau segala macam lah gitu. Saya rasa itu cocok buat menyampaikan ide-ide saya gitu. Karena kan saya kan di sini baru ini kan belum lama kan gitu. Jadi saya masih menyesuaikan diri sama lingkungan di sini gitu Pak. Dalam waktu dekat Ya mungkin bisa aja sih. Misal pembiasaan baca buku misalnya gitu, atau ada mentoring tiap kali kelas. Misal nanti ini pas kompel saya sampai itu bisa gitu. tentang tadi tentu saja kalau saya lihat program Pak Uka yang pertama yang membiasakan anak-anak itu diberi pertanyaan pematik. Itu bisa juga. Itu sambil berjalan. Bisa sekarang juga bisa. Bisa besok kalau ngajar kan bisa itu ya. Iya bisa. Bisa luar biasa tuh. Jadi kalau yang mungkin yang tahun ajaran baru itu Bapak banyak tadi yang menyebutkan untuk pembiasaan di luar seperti ada outing class, mungkin itu memerlukan jeda waktu yang lama. Kalau yang kecil-kecil, tadi luar biasa sekali akan dilaksanakannya di dalam kelas. Baik Pak. Selanjutnya, Pak Uka setelah melalui dialog ini, tadi waktu datang memiliki tujuan, ada kegelisahan anak-anak kita susah di public speaking. Terus Pak Uka sudah mulai cara penyelesaiannya seperti ini. Sekarang perasaan Pak Uka gimana? Bayangannya Pak Uka? Ya bayangannya kalau dari perasaan ya tentu senang lah. Saya bisa mengungkapkan semua apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan kepada Pak Data lah. Mungkin bisa dibantu sama Pak Data lah gitu ya. Terus yang saya bayangkan sih semoga aja ya SMP ini maksudnya lebih baik lagi ke depannya. Jadi maksudnya nggak gini-gini aja lah gitu. Jadi ada perubahan untuk menjadi lebih baik gitu ya. Iya. Gitu. Itu juga bagus untuk sarapan sama guru program itu kan gitu ya. Cuman kita konsisten, kita bisa nggak ngejalaninnya dan konsisten atau enggak? Itu sih tantangannya ya. Tapi ya saya kalau diberi kesempatan ya saya bayangkan saya SMP jadi lebih baik lagi. Luar biasa. Saya tadi yang membantu Pak Uka sendiri kan yang mengutarakan permasalahan dan mencari. Iya juga ya, saya minta solusi terus saya gitu. Jadi sungguh luar biasa Pak Uka dan saya harap sukses ya dengan program-programnya. Saya tentu saja sebagai rekan Pak Uka akan mendukung sekali untuk program-program penguatan anak kita untuk public speaking. Semoga sukses ya kegiatan pembelajarannya ya, kegiatan program Pak Uka. Terima kasih Pak Uka. Ya silakan nanti saya tunggu hasilnya nih. Siap Pak. Saya tunggu hasilnya untuk melaksanakan program Pak Uka. Ya siap. Dah Pak, aja Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sukses nih. Siap. Guru hebat. Demikian pelaksanaan coaching supervisi akademik yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.